Upah minimum provinsi atau UMP Jakarta naik 6,5% dari Rp5.067.000 menjadi Rp5.396.000. Ketetapan kenaikan UMP tersebut telah disahkan oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi pada 11 Desember 2024. Saat ini, Jakarta memang masih dipimpin oleh PJ Gubernur, karena Pramono Anung baru akan dilantik pada 7 Februari 2025. Pertanyaannya, apakah Pramono Anung dan wakilnya Rano Karno mampu memastikan kenaikan UMP di seluruh perusahaan? Simak informasinya di Voy hari ini. Kenaikan UMP Jakarta sebesar 6,5% itu telah mengikuti arahan pemerintah pusat. Diketahui, pada 29 November lalu, Presiden Prabowo memutuskan untuk menaikkan UMP sebesar 6,5% di seluruh provinsi di Indonesia. Aturan kenaikan UMP itu tertuang dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Kenaikan 6,5% itu merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi, yaitu Rp5.396.671. Jakarta juga menjadi satu-satunya provinsi dengan UMP di angka 5 juta. Tingginya kenaikan UMP tersebut menimbulkan polemik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Wijaya Kamdani, mengatakan bahwa kenaikan UMP 6,5% itu mengejutkan kalangan pengusaha. Dia juga sempat mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, pemerintah harus memikirkan kesejahteraan pengusaha. Tak hanya itu, menurut APindo, seharusnya pemerintah lebih concern terhadap angka pengangguran. Bau-baunya, APindo sedang mewanti-wanti pemerintah terkait gelombang PHK pasca kenaikan UMP. Sementara itu, di media sosial warganet ramai membicarakan kenaikan UMP yang diiringi kenaikan PPN 12%. Ditambah lagi kenaikan iuran BPJS Kesehatan, perubahan subsidi KRL berbasis NIK, pembatasan subsidi BBM, dan iuran Tapera. Warganet pun menilai kenaikan UMP tersebut tak ada artinya. Dari pihak pemerintah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi atau Naker Transgi Jakarta, Hari Nugroho menegaskan penting untuk memastikan kenaikan UMP ini sesuai kebutuhan pekerja tanpa mengabaikan daya saing ekonomi. Pembahasan UMP ini katanya harus mencakup pertimbangan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlanjutan usaha di berbagai sektor. Pertanyaannya, setelah dilantik nanti, mampukah Pramono Rano memikirkan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha para pengusaha? Yang 6,5% ini adalah shortcut dari diskresi dari presiden, ya, karena situasinya ada kebuntuan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Secara regulasi yang lampau itu sudah dinyatakan tidak berlaku, sementara belum ada regulasi yang baru. Nah, regulasi yang baru ini kan perlu proses, sehingga dalam situasi itu tidak akan mungkin sementara putusan MK itu dibacakan tanggal 31 Oktober dan sudah mengikat. Nah, sementara untuk penetapan upah minimum ini kan tinggal 2 bulan, ya nggak cukup. Maka Presiden Prabowo ngambil langkah-langkah itu. Tapi ke depannya memang perlu untuk kebijakan pengupahan ini harus didudukkan pada porsi yang tepat. Kalau menurut saya memang ke depannya harus berupa undang-undang. Jadi undang-undang pengupahan. Jadi bukan, kalau sekarang upah ini adalah subordinasi daripada undang-undang ketenagakerjaan. Nah, nanti ke depannya harus terpisah. Dia adalah undang-undang tersendiri. Kenapa? Jadi supaya pekerja buruh juga dididik, ya tahu tentang labor cost, ya. Jadi kalau dia memproduksi barang, berapa unit cost dari biaya buruhnya? Kalau perspektifnya dipersempit, itu seakan-akan jadi beban, oke? Tapi setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, itu kan salah satu peluang. Berarti jangan melihat kenaikan upahnya adalah beban, tapi ada perspektif lain. Kalau upah ini dinaikkan secara proporsional, saya pikir 6,5% itu proporsional yang ditetapkan oleh Pak Presiden. Itu dia pasti mempertimbangkan juga untuk kelangsungan dunia usaha. Nah, tapi 6,5% ini untuk menggerakkan ekonomi. Ini sebenarnya menurut saya jangan dijadikan polemik. Ayo kita bareng-bareng bersatu
pengusaha dan pekerja tidak ingin juga naik upah, perusahaannya bangkrut. Itu pasti tidak mau. Maka kenaikan upah itu dengan produktivitas itu seperti dua sisi mata uang logam loh Mbak. Jadi yang sebelah kirinya kenaikan upah, sebelah kanannya produktivitas. Dia harus menggelinding bersama secara proporsional. Tujuan akhirnya adalah perusahaannya maju, pekerjaannya sejahtera, dan Indonesia jaya. Kan kira-kira begitu. Jadi sekarang itu yang penting bagaimana pemerintah mengajak semua pihak ini untuk duduk bersama. Itu yang penting. Nah, pemerintah itu punya peran. Ya, saya kebetulan punya teori solusi yang saya ajukan. Pemerintah harus memberi, pengusaha harus memberi, pekerja harus memberi. Pada akhirnya semuanya menang. Kenaikan UMP ini menjadi PR bagi seluruh kepala daerah yang baru akan dilantik 2025, termasuk Pramono Anung dan Rano Karno. Pemerintah daerah juga harus mengawasi pelaku usaha untuk menerapkan UMP tanpa menambahkan beban kerja kepada pekerja. Pertanyaannya, mampukah para kepala daerah tersebut bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya? Saya Gaby Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Voi.id.